Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Dwi Putri Ramadesti dengan NIM 234100052P. Yang kedua, Abdullah Hisy Syakir dengan NIM 2441038P. Yang ketiga, Muhammad Al-Fazah dengan NIM 2341059P. Yang keempat, Muhammad Ihsan Akbar dengan NIM 2441040. Kami merupakan mahasiswa Prodi Teknik Sipil semester ganjil di Universitas Palembang. Mohon izin kepada Ibu Rita Anggraini STMT selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Kimia Dasar. Izinkan saya yang merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan bahan untuk ujian tengah semester, yaitu materi mengenai sifat kimia material konstruksi berbasis polimer dan aplikasinya dalam teknik sipil. Di sini mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa polimer merupakan molekul panjang yang terbentuk dari penggabungan unit-unit kecil yang disebut dengan monomer. Dalam dunia konstruksi, polimer ini memiliki peran yang sangat penting karena sifatnya yang kuat, ringan, dan tahan korosi. Nah, materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengeksplorasi berbagai aspek polimer, mulai dari pengertian dasar hingga aplikasi spesifik dalam teknik sipil. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti mani atau banyak, dan meros yang berarti part atau bagian. Jadi, polimer ini merupakan suatu molekul panjang yang mengandung rantai-rantai atom yang dipadukan melalui ikatan kovalen, yang terbentuk melalui proses polimerisasi, di mana molekul monomer bereaksi bersama-sama secara kimiawi yang membentuk suatu rantai linier atau jaringan 3 dimensi dari rantai polimer. Nah, nanti banyak kalian mendengar istilah mengenai monomer, polimerisasi, dan polimer. Jadi, saya akan memberitahu bahwa monomer merupakan unit dasar pembentuk polimer. Yang kedua, yaitu polimerisasi yang merupakan proses penggabungan monomer, dan polimer merupakan molekul besar hasil dari polimerisasi. Polimerisasi merupakan suatu reaksi pembentukan polimer dari monomernya. Pembentukan polimer ini terjadi melalui 2 mekanisme utama. Yang pertama yaitu polimerisasi adisi dan yang kedua polimerisasi kondensasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah monomer-monomer berikatan langsung tanpa menghasilkan produk sampingan, di mana polimerisasi adisi ini terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap 2, saling bergabung. Satu monomer masuk ke monomer yang lain membentuk rantai panjang. Produk yang dihasilkan dari reaksi polimerisasi adisi mengandung semua atom dari monomer awal. Polimerisasi adisi ini terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan inisiasi, di mana tahapan ini yaitu penguraian, inisiator, dan adisi molekul monomer pada salah satu radikal bebas yang terbentuk. Yang kedua, propagasi. Tahapan ini terjadi reaksi adisi molekul monomer pada radikal monomer yang terbentuk dalam tahapan inisiasi. Dan yang ketiga, tahapan terminasi, yaitu terjadi melalui reaksi antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal mula-mula yang terbentuk dari inisiator. Yang kedua, yaitu polimerisasi kondensasi, melibatkan pelepasan molekul kecil seperti air selama proses pembentukan polimer. Nah, polimerisasi kondensasi ini terjadi dari reaksi antara gugus fungsi pada monomer yang sama atau monomer yang berbeda. Monomer yang dapat mengalami reaksi polimerisasi secara kondensasi adalah monomer yang mempunyai gugus fungsi seperti OH,
COOH, dan NH3. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sifat dan penggolongan polimer. Polimer memiliki beragam sifat tergantung pada struktur dan komposisinya. Sifat-sifat ini meliputi kekuatan, kelenturan, ketahanan terhadap panas, dan resistensi terhadap bahan kimia. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dapat digolongkan menjadi termoplastik, termoset, dan polimer alam. Nah, yang pertama yaitu termoplastik, merupakan polimer yang tidak tahan panas atau apabila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan dapat dileburkan untuk dicetak kembali atau didaur ulang. Contohnya polietilena, polipropilena, dan PVC. Selanjutnya yaitu termoset adalah polimer yang tahan panas. Apabila dipanaskan, dia tidak akan meleleh dan tetap mengeras. Ini sulit didaur ulang. Contohnya bakelit ataupun melamin. Yang ketiga yaitu polimer alam yang berasal dari alam yaitu selulosa. Macam-macam polimer. Di sini terdapat berbagai jenis polimer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam industri. Yang pertama contohnya polietilena atau PE merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet atau liat. Massa jenis rendah lentur, sukar rusak apabila lama dalam keadaan terbuka di udara, maupun apabila terkena tanah lumpur tetapi yang tidak panas. Contohnya yaitu kantong plastik dan botol. Yang kedua yaitu polivinil klorida atau PVC, merupakan polimer yang mempunyai sifat keras dan kaku, digunakan untuk membuat pipa dan bahan bangunan. Yang ketiga, polipropilena atau PP, merupakan polimer yang mempunyai sifat yang sama dengan polietilena, tetapi kekuatannya lebih besar dan lebih tahan panas, serta tahan terhadap reaksi asam dan basah. Contohnya yaitu botol plastik kemasan, karung, tali, dan kanal listrik. Yang keempat yaitu polistirena atau PS, digunakan untuk bahan isolasi dan kemasan. Kegunaan polimer yaitu polimer memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam industri. Dalam industri kemasan, polimer digunakan untuk membuat botol, kantong plastik, dan wadah makanan yang sering kita pakai sehari-hari. Di bidang tekstil, yaitu serat sintetis seperti nilon dan polyester yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam industri otomotif, polimer digunakan untuk membuat berbagai komponen kendaraan yang ringan namun memiliki ketahanan yang kuat. Polimer juga memiliki aplikasi penting dalam bidang medis seperti pembuatan alat-alat medis dan sistem penghantaran obat. Meskipun polimer ini memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, penggunaan polimer ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Contohnya saja, banyak barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan polimer sintetis. Contohnya saja seperti kantong plastik, kemasan makanan dan minuman, alat-alat listrik, dan alat-alat rumah tangga, yang merupakan barang ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang mengakibatkan barang tersebut menumpuk dalam bentuk sampah dan tidak membusuk. Nah, jadi beberapa bahan kimia yang digunakan dalam produksi polimer seperti flat dan bisphenol A atau BPA dapat bersifat toksik jika terpapar dalam jumlah besar. Penggunaan styrofoam untuk wadah makanan dapat menyebabkan migrasi bahan kimia ke dalam makanan. Selain itu juga, limbah plastik yang tidak terurai dapat mencemari lingkungan dan masuk ke dalam rantai makanan, berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Nah, berikut yaitu dampak negatif dari polimer terhadap kesehatan seperti bahan flalat, yaitu dampaknya gangguan hormon. Yang kedua, bisphenol A BPA yang menimbulkan dampak masalah dalam reproduksi. Dan yang ketiga, styrofoam yang memiliki dampak migrasi bahan kimia ke makanan, yaitu menimbulkan gejala saraf seperti melelahkan, gelisah, sulit tidur, dan anemia. Selanjutnya yaitu penanganan limbah plastik.
Penanganan limbah plastik ini menjadi tantangan yang besar karena sifatnya polimer ini yang sulit terurai. Adapun beberapa metode yang digunakan untuk mengatasi masalah ini antara lain yang pertama pemilahan, yang kedua daur ulang, yang ketiga insinerasi, dan yang keempat biodegradable. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu daur ulang. Daur ulang ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, pengumpulan dan sortir. Tahapan pengumpulan dan pemisahan ini sangat mudah dilakukan apabila masyarakat juga aktif dalam berpartisipasi. Yang kedua, yaitu pelelehan. Yang ketiga, yaitu pembentukan ulang. Selanjutnya, metode yang insinerasi atau pembakaran suhu tinggi, di mana cara lain mengatasi limbah plastik yaitu dengan membakarnya pada suhu tinggi. Limbah plastik ini mempunyai nilai kalor yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu biodegradable atau pengembangan plastik terurai. Ini merupakan plastik yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme, di mana sekitar setengah dari penggunaan plastik di Indonesia ini untuk kemasan sudah dilakukan karena itu sangat baik digunakan plastik yang bio atau photodegradable atau pengembangan plastik terurai. Tetapi biayanya yang lebih mahal daripada kemasan biasanya. Dalam konstruksi bangunan, polimer ini memiliki berbagai aplikasi penting, yaitu mempunyai peranan besar dalam dunia konstruksi karena sifatnya yang kuat, ringan, dan tahan korosi yang membuatnya menjadi bahan pilihan. Contoh dari penggunaan konstruksi bangunan ini yaitu seperti yang pertama, beton polimer meningkatkan kekuatan dan ketahanan air dalam struktur bangunan, di mana bahan polimer ini lebih kuat dan tahan air dibanding beton biasa, cocok untuk pondasi dan pilar jembatan. Yang kedua yaitu pelapis, melindungi permukaan bangunan, di mana polyester dan PVC sering digunakan sebagai pelapis kaca, lantai, dan pipa karena tahan lama dan fleksibel. Yang ketiga, komposit, yaitu material kuat dan ringan untuk struktur modern, di mana gabungan polimer dengan bahan lain, misalnya serat karbon, menghasilkan material yang super kuat dan ringan, ideal untuk struktur bahan bangunan modern. Dan yang keempat yaitu adhesif dan sealant atau polimer yang digunakan untuk merekatkan berbagai material konstruksi dan mencegah kebocoran. Polimer ini juga memiliki peranan penting dalam aplikasi pembangunan infrastruktur. Dalam konstruksi jalan, polimer ini ditambahkan ke aspal untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap deformasi. Pipa berbahan polimer seperti PVC dan HDPE digunakan secara luas untuk sistem distribusi air dan gas karena tahan korosi dan ringan. Selanjutnya yaitu kabel dengan isolasi polimer digunakan untuk transmisi listrik dan data. Yang keempat, membran polimer diaplikasikan dalam sistem drainase dan perlindungan tanah dalam pengolahan air dan limbah. Selanjutnya, membran polimer digunakan untuk filtrasi dan pemisahan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai keuntungan, tantangan, dan prospek penggunaan polimer dalam teknik sipil. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai keuntungannya. Keuntungan dalam penggunaan polimer ini yaitu yang pertama kekuatan tinggi, artinya tahan terhadap tekanan dan beban yang berat. Yang kedua ringan, artinya memudahkan dalam proses konstruksi. Yang ketiga tahan korosi, artinya umur pakai yang lebih panjang apabila menggunakan polimer. Yang keempat, fleksibel, artinya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, tahan cuaca, yang artinya tidak mudah rusak apabila terjadi perubahan cuaca. Selain keuntungan tersebut, adapun tantangan dalam penggunaan polimer yaitu biaya produksi yang tinggi, di mana umumnya lebih mahal dibanding bahan-bahan konvensional. Yang kedua, adanya dampak lingkungan. Melalui proses polimer ini dapat menghasilkan limbah yang berbahaya dalam kehidupan kita dan bagi kesehatan kita.
Dan yang ketiga yaitu keterbatasan regulasi. Nah, selanjutnya yaitu prospek dalam teknik sipil, yaitu polimer yang ramah lingkungan, efisiensi produksi, dan inovasi aplikasi. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu polimer merupakan sebuah molekul panjang yang mengandung rantai-rantai atom yang dipadukan melalui ikatan kovalen yang terbentuk melalui proses polimerisasi, di mana molekul monomer bereaksi bersama-sama secara kimiawi untuk membentuk suatu rantai linier atau jaringan 3 dimensi dari rantai polimer. Polimer ini merupakan suatu golongan kimia penting dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam industri. Contohnya saja polimer yang sering kita gunakan yaitu seperti plastik, karet, serat, dan nilon. Adapun pengaplikasian polimer dalam teknik sipil seperti beton polimer, pelapis, komposit, adhesif, pipa, membran, pengecatan, lem, bahan bangunan, konstruksi jalan dan jembatan, dan aspal. Adapun keuntungan dalam polimer yaitu kekuatan yang tinggi, ringan, tahan korosi, fleksibel, dan tahan cuaca. Dan kekurangannya yaitu harganya yang lebih mahal dan dampak lingkungan yang terjadi karena penggunaan polimer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.